Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali bersama Ibu Sinta Sopiati di pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, hari ini Ibu akan memberikan materi baru mengenai mengidentifikasi unsur intrinsik cerita fantasi. Nah, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kelancaran dalam belajar. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kalian harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama 3.3 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi, yaitu cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menjelaskan ciri tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian, menentukan jenis cerita fantasi yang menunjukkan bukti pada teks yang dibaca atau didengar. Untuk kompetensi dasar yang kedua, yaitu 4.3, menceritakan kembali isi teks narasi, yaitu cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menyimpulkan tokoh dan latar cerita fantasi, menyimpulkan urutan cerita fantasi, dan menceritakan kembali cerita fantasi, isi cerita fantasi baik secara lisan ataupun tulisan. Kemudian tujuan pembelajarannya. Melalui video pembelajaran ini diharapkan kalian atau peserta didik dapat menjelaskan ciri, tokoh, latar, alur, dan tema pada cerita fantasi dan menunjukkan buktinya pada teks yang dibaca dan didengar. Tujuan yang kedua yaitu diharapkan kalian dapat menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang dibaca dan didengar. Tujuan yang ketiga yaitu diharapkan kalian dapat menyimpulkan tokoh dan latar cerita fantasi. Kemudian, tujuan pembelajaran yang keempat yaitu diharapkan kalian dapat menyimpulkan urutan cerita fantasi. Dan tujuan yang terakhir yaitu diharapkan kalian dapat menceritakan kembali cerita fantasi, isi cerita fantasi baik secara lisan ataupun tulisan. Teks cerita fantasi bagian 1. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, mengidentifikasi unsur teks cerita fantasi. Yang kedua, menceritakan kembali teks cerita fantasi. Unsur teks cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi merupakan cerita yang berasal dari imajinasi atau hayalan penulis dan tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Fantasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, fantasi aktif. Yang kedua, fantasi pasif. Fantasi aktif adalah fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan perasaan, sedangkan fantasi pasif adalah fantasi yang tidak dikendalikan. Contoh fantasi aktif adalah fantasi seorang pelukis, sedangkan contoh fantasi pasif adalah fantasi ketika melamun. Unsur teks cerita fantasi. Yang pertama, alur. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Yang ketiga, amanat. Yang keempat,
latar, dan yang terakhir adalah tema. Alur. Alur merupakan bagaimana rangkaian peristiwa itu terjadi dalam dimensi waktu. Alur dapat berupa alur maju, yaitu cerita terus berkembang ke bagian selanjutnya atau waktu selanjutnya. Alur mundur, cerita merupakan cuplikan peristiwa masa lalu. Dan sedangkan alur campuran, yaitu cerita menggabungkan antara alur maju dan alur mundur. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan karakter yang ada pada cerita tersebut, sedangkan penokohan merupakan watak yang diberikan penulis kepada setiap tokoh. Contoh, pada serial SpongeBob SquarePants. Tokoh SpongeBob SquarePants, penokohan ceria, pekerja keras, dan mudah bergaul. Kemudian, tokoh Patrick Star, penokohan setia kawan dan selalu beruntung. Dan terakhir, tokoh Squidward yaitu Tentakel, penokohan pemarah dan memiliki jiwa seni. 3. Amanat. Amanat merupakan pesan yang bisa kita ambil dari cerita fantasi. Contoh, pada serial SpongeBob, kita harus tetap mensyukuri apapun yang terjadi seperti SpongeBob. 4. Latar. Latar merupakan tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam sebuah cerita. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat. Latar tempat merupakan tempat di mana cerita terjadi. Contoh, latar tempat serial SpongeBob adalah kota Bikini Bottom. Kemudian latar waktu. Latar waktu merupakan waktu kapan cerita itu terjadi, seperti siang hari ataupun malam hari. Latar suasana. Latar suasana merupakan bagaimana suasana ketika cerita terjadi. Suasana dapat bahagia, sedih, menegangkan, mengharukan, menyeramkan, dan lain sebagainya. Yang kelima, tema. Tema merupakan ide pokok yang mendasari suatu cerita. Contoh tema serial SpongeBob adalah persahabatan. Ciri umum teks cerita fantasi. 1. Ada keajaiban. 2. Ide cerita terbuka. 3. Menggunakan berbagai latar. 4. Tokoh unik atau memiliki kesaktian. 5. Bersifat fiksi. 6. Bahasa yang variatif. 1. Ada keajaiban. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal misterius atau ajaib yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dapat dijadikan sesuatu yang biasa terjadi. Air, bumi, api, udara. Zaman dulu semua negara hidup dalam perdamaian. Kemudian semua berubah saat negara api menyerang. Hanya Avatar, ketua dari keempat elemen yang dapat menghentikannya. Tapi saat dunia membutuhkannya, dia menghilang. 2. Ide cerita terbuka. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi realitas atau kehidupan nyata. Ide berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal penulis. Tema cerita fantasi. 1. Magic. Seseorang yang memiliki kemampuan sihir. Ferraverto. Ferraverto. Finite Incantato. Expelliarmus. Inverte Static. Serpent Sortier. Volate Ascendere! Impera
Ivanaska. Wingardium Leviosa. 2. Supranatural, makhluk yang berasal dari dunia lain. Tiga. Futuristik, dunia yang diciptakan dari perkembangan teknologi. Tiga. Menggunakan berbagai latar. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar. Satu, dalam kehidupan sehari-hari. Dua, latar yang tidak ada pada kehidupan nyata. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menerobos dimensi ruang dan waktu. Empat. Tokoh unik. Tokoh dalam cerita fantasi diberi watak dan ciri yang unik. Satu. Tokoh memiliki kesaktian tertentu. Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry. I'm a what? Dua. Tokoh mengalami peristiwa misterius. Dan emang apaan yang salah sih sama nih Tumbler? Orang cakep begini juga. Tiga. Tokoh mengalami kejadian lintas waktu. Zaman batu pasti asik ya. Karena tidak perlu sekolah, aku bisa tidur kapan saja. Kalau lapar, bebas makan sampai kenyang. Yang terpenting kita bisa bermain dimanapun. Pasti seru. Berangkat. Oke, kita sudah sampai. Tidak salah lagi, ini dia. Tanahnya luas, udaranya enak. 5. Bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi.
6. Bahasa yang variatif. Menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat. Variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif ekspresif. Menggunakan ragam percakapan bukan bahasa formal. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata. Dibagi menjadi 2 bagian, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total apabila semua yang terdapat pada cerita tersebut tidak terjadi dalam dunia nyata. Cerita fantasi irisan apabila masih menggunakan nama atau peristiwa yang terjadi di dunia nyata. Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. In a few moments you will pass through these doors and join your classmates. Hotel Zaman Batu. Wah, untuk apa sih harus ada yang namanya PR segala? Kenapa juga harus belajar? Jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Dibagi menjadi 2 bagian, yaitu cerita fantasi sejaman dan cerita fantasi lintas waktu. Cerita fantasi sejaman adalah latar yang digunakan satu masa, bisa masa kini saja, bisa masa lalu, bisa masa yang akan datang. Yang kedua, cerita fantasi lintas waktu. Apabila menggunakan 2 latar waktu yang berbeda, bisa latar masa kini dengan masa lalu, bisa masa kini dengan masa yang akan datang. Zaman Batu pasti asik ya. Karena tidak perlu sekolah, aku bisa tidur kapan saja. Kalau lapar bebas makan sampai kenyang. Nah, itu tadi materi mengenai mengidentifikasi unsur intrinsik cerita fantasi. Untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Dan untuk lembar kerja dapat dilihat di Google Classroom. Nah, Ibu harap kalian dapat memahami semua materi yang telah Ibu sampaikan dan kalian dapat mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu ya. Ibu cukupkan sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.